untuk kamu yang habis relapse. Kamu akan bebas. Tidak untuk selamanya kamu terperangkap di dosa itu. Asal kamu bukan lari dari Tuhan, tapi kamu mendekat ke Dia. Lari mendekat ke Tuhan. How? Aku masih berdosa terus. Di otakku nih pikirannya kayak aduh, pengen ngelakuin itu terus, pengen ngelakuin itu terus. Sis, bro, I want you to know that Tuhan gak pernah jijik sama kamu. He died on the cross. Dia mati di kayu salib. Tahu dengan sadar bahwa kamu masih berdosa. Bahkan kamu belum lahir waktu itu. Still He do that for you. Buat kamu dengan semua dosamu. Buat kamu yang baru saja berdosa, member. Dia udah menerima kamu sejak 2000 tahun yang lalu. So sekarang kamu yang jangan jual mahal. Balik lagi ke Tuhan. Even ketika kamu baru aja ngelakuin itu. Justru ini saat yang paling crucial untuk kamu kembali ke Tuhan. Why? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan semua ikatan itu. Kamu gak akan bisa pakai kekuatanmu sendiri. Gak pernah cukup kuat. Kamu udah coba berbagai cara untuk lepas, tapi gak bisa-bisa kan? Why? Karena kekuatan dari Tuhan saja yang bisa melepaskan kamu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus bilang di Matius 28, di akhir hidup Dia, at least yang ditulis di Matius, not akhir hidup Dia. Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Ya, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia ngomong ini setelah dia bangkit dari mati setelah 3 hari. Dan dia mau naik ke surga. Tuhan bilang, dia memiliki semua kuasa di sorga dan bumi. Artinya tidak ada satu orang pun atau satu sosok pun yang berkuasa lebih dari dia. Dengan kata lain, dia punya kuasa untuk melawan maut itu sendiri, dosa itu sendiri. Yang punya kuasa untuk melepaskan kamu dari dosa ini adalah Tuhan. Gimana lepasnya? Tanya ke Tuhan. Itu gak bisa, gimana ya? Gak ada cara instan untuk lepas dari dosa ini kalau kamu gak mendekat ke Tuhan. In this Bible, kita bisa lihat bahwa semua murid-murid itu bukan orang yang sempurna. Daud, dia pembunuh dan pezina. Musa, dia pembunuh dan pemarah. Gak usah gitu. Murid-muridnya Tuhan Yesus nih ya di perjanjian baru, semuanya aneh-aneh. Ada yang gara-gara orang satu desa gak mau percaya Tuhan, dia pingin Tuhan menurunkan api dari surga untuk bakar desa itu. Ada juga yang omong besar, omong doang, sok paling keren kayak Petrus, tapi ternyata dia malah yang nyangkal Tuhan Yesus. Satu Alkitab ini bercerita tentang orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang masih tinggal dalam dosa, orang-orang yang masih tinggal di dunia. Tapi mereka bisa bebas ketika mereka punya pertemuan pribadi dengan Kristus. Yang gak sekali, 2 kali, berkali-kali setiap hari. Petrus gak serta-merta berubah ketika dia dipanggil sama Tuhan Yesus untuk jadi penjala manusia. Setiap hari, dia masih ada jatuh bangunnya. Tapi dia terus memilih untuk setiap hari menanggalkan dirinya sendiri dan memikul salib Kristus. And you can do the same thing. Dengan baca Alkitab, ngobrol ke dia, dan tanya jawaban dia. Hubungan itu 2 arah. Kalian doa, dia jawab. God bless you.